Oke, selamat pagi, salam ketemu kembali. Pada pagi hari ini, saya akan coba menjelaskan sedikit berbagai fungsi-fungsi icon-icon yang disediakan pada Microsoft Excel. Oke ya. Nah, jadi di sini kita akan coba melihat satu persatu. Kita lihat terlebih dahulu mulai dari icon paste. Nah, jadi icon yang kita pelajari ini yang berada di home pertama adalah paste. Nah, jadi paste itu, fungsi dari paste adalah merupakan menu icon yang digunakan untuk menempelkan objek atau teks yang telah di-cut atau di-copy. Nah, jadi bagaimana maksudnya? Jadi maksudnya apabila kita sudah mengcopy, contohnya pada sel ini ada tulis angka, kita buat 10. Nah, kemudian apabila kita sudah mengcopy, nah paste itu fungsinya adalah untuk menempelkan hasil salinan ini. Oke, contohnya ke sini. Nah, kemudian kita tekan paste. Nah, muncul 10 salinan dari 10 ini. Seperti itu ya. Nah, itu adalah fungsi dari icon paste. Dan yang kedua, ada yang namanya cut. Cut ini ikonnya nih berupa gambar gunting. Seperti namanya cut, itu digunakan untuk memindahkan data atau objek terpilih ke daerah lain dengan bantuan perintah paste. Nah, jadi di sini juga cut ini perbedaannya dengan copy. Nah, jadi contohnya saya buat 10 di sel A3, kemudian saya akan cut isi sel A3 ini dan saya pindahkan ke sel D3. Nah, caranya saya aktifkan sini, saya cut, kemudian saya letakkan di sini dan saya paste lagi. Nah, jadi kalau cut itu dia memindahkan yang tadinya di sini di sel A3 angka 10-nya sekarang sudah kita pindahkan ke D3 ataupun bisa kita pindahkan ke sel yang lain menggunakan cut. Itu fungsi dari icon cut ya, yang lambangnya seperti gambar gunting. Oke, seterusnya ada yang namanya copy. Nah, kalau copy ini digunakan untuk menyalin data tertentu yang diakhiri dengan perintah paste. Nah, jadi icon cut itu gambarnya seperti kertas 2 lembar ditumpuk. Nah, jadi inilah icon untuk mengcopy. Contohnya saya buat lagi 10 di sini. Ya, jadi kalau kita ingin mengcopy-nya, pertama memang harus mengklik ke icon copy ini. Nah, setelah icon copy tadi kita copy, baru kita gunakan datanya dengan perintah paste. Copy digunakan untuk menyalin data tertentu yang diakhiri dengan perintah paste. Nah, jadi kita harus gunakan paste juga untuk menampilkannya di mana. Seperti contohnya, saya buat di sel I1 contohnya di sini. Kemudian kita paste, muncullah salinannya di sini. Oke ya. Jadi saya bisa simpulkan di sini bahwa cut, paste, dan copy itu semua saling berkaitan. Oke, nah seterusnya kita beralih ke font. Nah, font itu berada di pada menu home juga ya. Nah, ini dia yang ada tulisan Times New Roman. Nah, ini fungsinya, ini digunakan untuk mengubah jenis huruf dari data yang terseleksi. Maksudnya seperti apa? Contohnya, saya buat di sini tulisannya pada sel A1 saya buat PSD harapan utama. Nah, jadi fungsinya di sini kita dapat mengubah jenis fontnya. Contohnya saya klik pada bagian titik segitiga di sudutnya. Nah, di sini. Nah, ini adalah jenis font yang sudah disediakan. Bisa kita pilih sesuai dengan yang kita inginkan. Contohnya saya gunakan Algerian. Kita klik. Nah, seperti itu dia. Oke, itu fungsi dari icon font. Kemudian seterusnya ada namanya font size. Font size ini yang di sebelah icon font yang ada angka 14 ya. Jadi font dan font size itu bersebelahan. Nah, kemudian fungsinya apa? Di sini font size ini digunakan untuk mengatur ukuran huruf atau karakter dari data terpilih. Jadi kita bisa mengatur ukurannya. Caranya bagaimana? Hanya dengan cara mengklik di segitiganya dan pilih angka yang kita inginkan. Pasti dengan angka yang paling besar itu tulisannya akan semakin besar dan kecil tulisannya semakin kecil. Nah, jadi kita gunakan contohnya 28 aja. 28. Nah, seperti itu dia. Oke ya, bisa dipahami ya. Jadi itu fungsi dari font size dapat digunakan dengan memilih angka sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Oke, seterusnya ada namanya bold. Nah, kalau bold ini berguna untuk menebalkan huruf atau karakter. Fungsinya seperti apa? Nah, bold itu ikonnya seperti ini ya, huruf B ya. Nah, jadi contohnya tulisan ini saya buat tulisan yang agak tipis. Nah, seperti ini. Kita akan tebalkan dan kita lihat hasilnya dengan menggunakan icon bold. Nah, setelah kita mengklik icon bold, dia akan tebal.
Dan apabila kita ingin mengembalikannya lagi seperti semula, klik lagi icon boldnya. Oke ya, jadi apabila kita mengklik icon bold, ikonnya pun langsung akan berubah seperti ke warna biru-biruan. Nah, seperti itu. Atau hijaunya, seperti itu. Nah, jadi artinya dia sudah aktif. Kalau untuk menonaktifkannya lagi, kita klik lagi boldnya kembali supaya seperti normal kembali. Oke, nah itu fungsi dari icon bold. Seterusnya ada namanya italic. Nah, italic ini itu icon yang hurufnya seperti huruf I tapi agak miring. Dan kegunaannya apa? Gunanya adalah untuk memiringkan data terpilih. Jadi memiringkan tulisan ini ataupun nanti ada data atau angka di dalamnya bisa kita miringkan. Cara menggunakannya bagaimana? Sama seperti bold. Kita klik icon italiknya, nah tulisannya kembali menjadi miring seperti ini. Dan apabila kita mengembalikannya kembali, klik lagi icon italiknya. Seperti itu fungsinya. Oke, nah itu fungsi italic. Dan seterusnya ada namanya underline. Nah, underline itu sebelah icon italic, lambangnya itu huruf U, ada garis bawahnya di bawah. Oke, nah jadi seperti namanya underline itu kegunaannya adalah untuk memberi tanda garis bawah pada setiap data terpilih. Nah, contohnya di sini. Nah ya, jadi kalau kita sudah mengaktifkan di sel yang ada tulisan SD harapan utamanya, kita klik underline. Nah, langsung ada tulisan garis bawah di bawahnya. Oke ya, dan kita lihat di sini underline-nya aktif. Apabila ingin dikembalikan juga bisa kita klik lagi. Oke, dan di sini juga underline ini bisa kita pilih jenis underline-nya seperti ini. Apakah double underline, artinya garisnya ada dua, atau single atau satu aja underline seperti itu, ataupun tanpa underline seperti itu. Oke, seterusnya. Dan di sini yang terakhir ada namanya border. Oke ya. Nah, border itu adalah icon yang lambangnya ada seperti ini. Oke, dan kegunaannya itu untuk mengatur garis tepi dari sel terpilih atau sering kita sebut dengan border atau bingkai ya. Nah, jadi sel ini seandainya saya lebarin seperti ini ya. Nah, ini dapat kita beri border dengan cara mengklik icon ini dan bisa melihat jenis border yang kita inginkan. Contohnya, saya klik yang segitiga ini menunjukkan pilihan jenis border apa aja yang disediakan. Saya klik. Nah, pilihannya ada bottom border, top border, left border, right border, no border, all border, dan seterusnya. Oke? Nah, jadi kita bisa gunakan sesuai yang kita inginkan. Contohnya, saya hanya ingin membuat right border. Saya klik right border. Nah, coba kita lihat. Bordernya hanya ada sebelah kanan. Oke? Oh, aku mau ganti menjadi tanpa border. Nah, kita klik no border. Nah, jadi bordernya hilang. Oh, aku mau membuat seluruhnya ada bordernya. Kita pilih lagi all border. Nah, jadi semua sudah ada bordernya. Ini kalau saya geser ya, ini tidak kelihatan karena dia berada di pinggir. Oke, nah saya buat seperti ini. Nah, ini dia all border. Di sekelilingnya ada bordernya. Oke, nah jadi itu fungsinya. Nah, jadi pada hari ini yang kita pelajari adalah paste, cut, copy, font size, bold, italic, underline, dan border. Dan saya harapkan semua fungsi-fungsi ini dapat, semua icon-icon ini dapat kita gunakan dalam kegiatan kita belajar pada Microsoft Excel ini. Oke, saya rasa cukup. Saya harap pelajaran kita saat ini dapat bermanfaat berguna bagi kita. Oke, terima kasih.